nih. Dia belum sadar-sadar lagi. Gue minta tolong ke siapa coba? Kagak ada yang lewat sama sekali. Curiga gue kalau ini tempat kagak bener. Soalnya kagak ada yang lewat sama sekali coy. Ya bayangin aja, tempat kayak gini tuh sepi. Otomatis ya pikiran gue kemana-mana lah. Hah? Mobil? Kenapa ada mobil yang lewat di sini coba? Tapi bodo ah, gue minta tolong ke dia aja kali ya. Siapa tahu dia mau nolongin gue. Permisi kak, kakaknya ngapain nih ada di sini? Emangnya kakak nggak tahu ya kalau jalan ini tuh nggak boleh dilewatin sama cewek. Cewek kayak kakak tuh bahaya banget loh. Bisa diculik lah atau diapa-apain lah. Terus itu pacarnya kenapa kak? Pacarnya sakit kah? Kalau sakit kenapa nggak dibawa ke rumah sakit aja kak? Kan, dia bukan pacar gue. Lagi pula gue juga nggak kenal sama dia. Gue tuh nggak sengaja ketemu sama nih orang. Dan gue juga nggak sengaja nolongin dia. Ya jadinya ya gini lah. Oh ya, gue boleh minta tolong nggak sama lo? Lo bisa kan anterin gue ke rumah sakit terdekat di sini? Soalnya gue nggak tahu jalan dan gue juga nggak bisa hubungin keluarganya atau hubungin keluarga gue karena di sini emang beneran nggak ada sinyal. Bisa kan? Lo tenang aja, gue bakal bayar lo kok berapapun itu, asalkan lo mau anterin gue. Tapi tunggu deh, lo ngapain pakai topeng? Lo penjahat ya? Ayo, ngaku gak lo? Lo penjahat kan? Pakai topeng kayak gitu sok misterius lo. Jangan-jangan emang bener lo penjahat? Enggak kok kak, saya bukan penjahat. Saya pakai topeng karena saya tuh habis pulang dari pesta topeng kak, gitu. Kakak pernah denger kan pesta topeng? Pernah dong pastinya. Ya udah, saya anterin kakaknya ke rumah sakit ya. Nggak usah takut kak, saya nggak gigit kok, tenang aja. Saya juga nggak minta bayaran. Oh nggak mau lah, gue harus percaya sama lo daripada nih orang kenapa-napa. Nanti gue juga ujung-ujungnya yang disalahin. Ya udah yuk, anterin gue. Kasian nih orang udah panas banget badannya. Tapi inget loh, jangan sampai bohongin gue. Awas aja kalau bohong sama gue. Gue retakin ginjal lo itu. Dan gue nggak akan biarin lo lolos gitu aja kalau lo emang beneran penjahat. Iya kak, saya nggak bakal nipu kakak kok. Ya udah, ayo kak silahkan masuk ke dalam mobil saya, biar saya antarkan ke rumah sakit terdekat. Kasihan juga kalau lama-lama, kasihan posisinya. The sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so right. Duh, Zira, angkat dong, please. Jangan bikin mami panik. Ayo dong, Zira, angkat telepon mami. Kamu itu dihubungin dari tadi nggak diangkat-angkat, bikin mami panik, tahu nggak? Sehari aja bisa nggak kamu gak usah bikin mami panik, nak. Mana nggak aktif lagi nomornya. Aduh, Zira. Kenapa sih sayang? Itu mukanya kenapa? Kok kusut banget? Biasanya juga ceria-ceria aja. Gini loh mas, Zira, dia nggak ada kabar. Dia juga belum balik dari tadi pagi malah. Tadi aku sama Zira sama Meli itu ke restoran, mau ajak Meli makan, sekalian ngerayain ultahnya Meli. Tapi pas kita mau masuk, Zira bilang Zira mau pergi gitu, dan ya aku izinin aja. Aku nggak mikir kalau Zira itu nggak bakal balik lagi. Gimana dong? Aku takut kalau Zira kenapa-napa. Kamu tahu sendiri kan, Zira itu anaknya kayak gimana. Zira anaknya tuh nekat banget. Saking nekatnya, dia tuh bisa ngelakuin hal-hal yang aneh kayak kamu itu. Udahlah sayang, nggak perlu dikhawatirin. Kalau misal Zira belum pulang, mungkin aja dia lagi kumpul sama teman-temannya atau lagi jalan-jalan. Biasalah anak muda. Atau semisal kalau dia ketangkap sama seseorang lagi, pasti dia bakal ngelakuin berbagai cara untuk membebaskan dirinya sendiri, meskipun membuat orang terluka. Dah, kamu gak usah khawatir. Nanti kalau sampai sore Zira belum pulang, aku bakal cari dia. Nah, itu dia mas. Aku takutnya Zira itu kenapa-napa.
Kamu masih ingat kan, seminggu lalu dia itu masuk rumah sakit gara-gara dia ngomongin orang lain. Emang ngomongin orang nggak salah, tapi anaknya itu nekat banget loh mas. Aku nggak mau kalau Zara kenapa-napa. Kamu tenang aja sayang, aku bakal pastiin Zara bakal balik secara aman. Aku gak akan biarin satu orang pun sentuh putriku, apalagi sampai ngelukain dia. Oke deh, aku percaya sama kamu. Tapi kamu harus janji, kamu bakal bawa Zara balik ke aku. Iya, aku janji. Maaf Nyonya, Tuan, jika saya mengganggu waktu kalian. Tapi saya kesini cuma mau memberikan sebuah paket kepada Tuan Zen. Saya juga nggak tahu siapa yang memesan paket ini, dan saya juga nggak tahu paket ini atas nama siapa. Tapi paket ini diberikan kepada Tuan Zen. Ya sudah kalau begitu, taruh saja di meja kerja saya, akan saya periksa nanti. Maaf Tuan, apa nggak sebaiknya saya sama anak buah saya aja yang ngecek? Takutnya isi dalam kotak ini tuh mencurigakan Tuan, dan takutnya kotak ini tuh dikirim sama pihak yang nggak suka sama Anda Tuan. Nggak perlu, nanti biar saya aja yang ngecek. Gak usah pak, itu mungkin paketnya Zara. Soalnya Zara pernah bilang ke saya kalau dia bakal mesen paket. Tapi saya juga nggak tahu dia jadi mesen apa enggak. Tapi kayaknya jadi deh. Itu soalnya kan pesenannya udah datang. Udah, bapak taruh aja di meja kerja suami saya. Nanti kalau misal Zara udah datang, saya bilangin ke Zara. Sebaiknya saya bakal taruh kotak ini di meja kerjanya Tuan. Sejak kapan Zara pesen paket? Biasanya juga kalau pesen paket pulang dulu ke aku. Ini gak beres sih. Aku yakin itu bukan pesanannya Zara. Tunggu, atau jangan-jangan... Loh, mas, mau kemana kamu? Itu paketnya Zara, jangan dibuka. Mas, kamu ngapain sih buka-buka paketnya Zara? Itu kan paket Zara buat Meli, mas. Itu hadiah dari Zara buat Meli. Kita hargailah privasinya Zara, biar nanti Zara aja yang ngasih ke Meli. Mas, kamu denger aku nggak sih? Sudah aku duga, ini bukan paketnya Zara. Gak mungkin Zara pesan paket tanpa bilang ke aku. Berani sekali orang itu menyeret putriku ke dalam masalahku sendiri. Lihat saja, tidak akan aku ampuni siapapun yang berani menyakiti putriku. Sayang, kamu denger gak siapa yang aku bilang tadi? Tutup paketnya. Nanti kalau ketahuan Zara, kamu bisa-bisa diomelin loh sama Zara. Kamu tahu sendiri anak kamu kalau lagi marah tuh kayak gimana. Dia kenapa sih? Kok aneh banget sikapnya? Apa ada sesuatu yang aneh sama paketnya Zara? Tapi apa? Kok aku jadi kepo ya? Ini gak mungkin Zara yang pesan. Gak mungkin Zara pesan ini buat Meli. Ini pasti ada orang lain yang neror. Ini pasti kerjaan orang lain, bukan Zara. Tunggu deh, gue baru sadar. Ini bukan jalan ke rumah sakit. Ini hutan. Kenapa dia bawa gue ke hutan? Atau jangan-jangan dia beneran penjahat lagi? Sialan, gue ketipu sama dia. Mana nih orang belum sadar-sadar lagi, bikin repot aja. Kalau dia belum sadar, gue nggak bisa pakai senjata gue, anjir. Aduh, gimana ini? Bodoh lah, jangan salahin gue kalau tuh orang metong di tangan gue. Woi, bangun woi. Nyawa lo terancam bego. Woi, bangun. Kita lagi di hutan. Selamatin gue ngapa? Lo kan polisi. Gue males kalau pakai senjata gue. Buang-buang peluru tau nggak? Bangun woi, selamatin gue. Bangun. Mas, Pak, siapapun lah lo, tolong dong bangun sekarang. Please, selamatin gue. Gue belum sempet ngerasain nikah. Gue juga pengen ngerasain masa muda gue lagi. Tolong bangun, please. Gue ada di mana? Kok gue bisa ada di sini? Ini kita ada di mana? Kok? Tunggu deh. Ini hutan kan? Kok gue bisa ada di sini? Siapa yang bawa gue ke sini ya? Halo, kalian berdua udah siap belum? Kalau belum, cepat siap-siap dan beresin semuanya. Gue bakal datang 5 menit lagi. Sebelum gue datang, semuanya harus sudah beres. Kalau belum, kalian berdua akan tahu akibatnya. Dan ingat, jangan sampai ada yang tahu. Kalau ada yang tahu, kalian berdua habis di tangan gue. Dan jangan sampai identitas kalian kebongkar. Kalau identitas kalian kebongkar, bisa habis gue nanti. Berhentiin mobil ini sekarang juga. Apa motif lo nyulik gue sama cewek ini? Lo tahu gue polisi kan? Kenapa lo berani culik gue? Ingat ya,
Gak ada satu orang pun yang boleh melakukan kriminal di depan gue. Sekarang berhentiin mobil ini. Gak akan, gue gak akan pernah berhentiin mobil ini. Dan ingat, gue juga gak akan pernah takut sama polisi. Karena polisi gak ada apa-apanya buat gue. Polisi cuma bisa ngancem gue doang. Gak ada yang bisa mereka lakuin. Kalau lo mau turun, silahkan turun. Tapi gue gak akan pernah berhentiin mobil ini. Kalau lo mau bebas, silahkan pergi sendiri. Jangan pernah bawa tuh cewek, karena tuh cewek udah jadi milik gue. Lo nggak akan loncat dari sini kan? Gue masih mau hidup, boy. Gue belum mau metong. Gue masih punya cita-cita yang harus gue gapai. Gue juga harus minta maaf ke mami gue karena gue pergi tanpa izin, dan gue juga harus pulang. Kalau nggak, papi gue pasti nyariin. Lo bilang ke gue, lo gak akan pernah meloncat dari sini kan? Lo gak akan pernah bawa gue loncat kan? Kalau lo mau metong aja, mending gue ikut dia daripada gue metong, coba. Ternyata lo berani juga ya sama gue. Tapi sayangnya gue nggak takut sama ancaman lo. Gue bakal turun dari sini, walaupun lo nggak berhentiin mobil ini. Dan gue bakal tetap bawa tuh cewek, karena tuh cewek udah jadi tanggung jawab gue. Karena dia sama gue polisi, jadi gue harus lindungin dia. Walaupun taruhannya nyawa, gue akan tetap bawa dia pergi. Lo gila, kalau gue metong gimana? Gue masih muda, woi. Gue masih mau ngejar impian gue. Gue gak mau turun, gue takut. Bilang aja, gue bakal jagain lo kok. Gue gak akan biarin lo metong. Lagi pula, ngapain juga gue metongin anak orang? Gak ada gunanya juga gue jadi polisi kalau metongin anak orang. Udah, ayo ikut gue cepet. Ah, gak mau. Lo gak apa-apa? Ada yang luka gak? Kalau ada yang luka bilang ke gue, nanti biar gue yang obatin. Iya, gue gak apa-apa. Gak ada yang luka juga kok. Lagian lo sih, udah gue bilangin jangan loncat, malah loncat aja. Udah gue bilang biarin gue di mobil itu sendiri. Gue juga bisa lolos kali, jangan pakai acara loncat-loncat segala. Untung aja gue gak apa-apa. Untung aja gue baik-baik aja. Coba kalau gue patah tulang, gue salahin lo, gue tuntut lo ke pengadilan biar dipenjara seumur hidup lo. Masih untung gue nggak apa-apa, dan masih untung gue masih hidup. Kalau kagak, udah gue laporin lo ke polisi. Denger ya, lo itu yang diincar sama dia, bukan gue. Dia nyulik gue ya mungkin karena gue sama lo kali, makanya jadi ikut-ikutan gue. Coba kalau nggak ada gue, pasti lo udah diancam sama tuh orang, dan mungkin lo nggak akan selamat kayak gini. Masih untung ditolongin, bukannya makasih malah ngomel-ngomel gak jelas. Dasar cewek, emang gak pernah salah ya, heran gue. Sadar lah boy, dia tuh bukan ngincer gue doang, tapi ngincer lo. Dia nyulik gue ya mungkin karena gue cakep kali. Tapi kalau dia nyulik lo, ya mungkin dia nggak suka sama lo, atau mungkin ada dendam pribadi kali. Ya mungkin salah satu dari teman dekat lo, atau seseorang yang dekat sama lo. Ibarat kata dia itu musuh dalam selimut yang gak lo tahu. Zera, lo terlalu pintar Zer. Itulah yang buat gue suka sama lo. Dan lo Naren, lo selalu merebut apapun yang gue punya, termasuk Zera. Gue benci sama lo. Anjir lah, orang balik lagi coy. Mana dia nembak peluru lagi. Udah muak gue liat peluru. Tadi gue hampir metong gara-gara kena peluru, terus gara-gara loncat dari mobil, dan sekarang kenapa hidup gue gini banget sih? Ngapain lo masih berdiri di sini mau metong lo?